kita skenario yang lain Pak, ini juga hal yang baru juga dari 2008 ya. Karena kita tahu bahwa untuk masalah interoperability ya, bayangkan kalau misalkan saya punya aplikasi web server bisa ngobrol dengan HPC, atau aplikasi katakanlah multimedia ngobrol dengan HPC, itu gimana? Model komunikasinya gimana? Apakah benar-benar pakai native? Susah. Nah, sendiri di HPC sendiri sudah menyediakan middleware ya istilahnya, yaitu WCF ya. Jadi WCF itu mencoba supaya Windows HPC itu bisa diakses dengan model SOA, Service Orientation Architecture ya. Jadi SMN dan sebagainya itu bisa. Sehingga dengan pendekatan seperti itu logikanya Pak ya, Linux bus itu bisa ngasih ke sana. Ya, bisa ada lempar job sessionnya di situ melalui WCF broker ini. Nah, gimana konsepnya di sini? Kita lihat di sisi aplikasi supportnya di sini ya. Jadi job schedule-nya itu bisa di-trigger oleh WCF Service Broker ya. Jadi Anda tinggal request di sana, nanti dia deploy masing-masing aplikasi Exchange-nya atau DLL-nya yang diperlukan nanti tinggal deploy di sana Pak. Nah, skenario lagi modelnya seperti ini. Jadi saya punya compute ini banyak sini ya, kemudian head node-nya ada di sini, kemudian WCF brokernya di sini. Submit job-nya ada di sini Pak. Anda bisa itu submit job udah disiapkan di sini. Anda bisa kirim ke sana melalui WCF broker ya. Kemudian ada request dari sini, kliennya kira-kira di sini kayak gimana? Karena klien tidak mau nunggu istilahnya, kan biasanya sekarang lagi nonton callback Pak ya. Saya lempar satu job, kasih tahu saya kalau misalkan prosesnya sudah selesai. Nah itu lagi ngetren memang. Teknologinya aja dan sebagainya. jQuery itu sudah mulai support untuk model postback, callback ya. Oke, jadi Anda bisa lewat melakukan ini, cek kira-kira request saya itu sudah selesai atau belum. Jadi bisa ngecek seperti itu. Nah, skenario lain juga Anda bisa menggunakan WCF integrasi ya, ada UDF ini ya. Jadi kalau misalkan Anda punya suatu komputasi yang cukup kompleks, misalkan di sini ada data finance ya, kita mau tahu prediksi kira-kira di sel ini tuh nilainya berapa kalau punya data seperti ini. Komputasinya sangat kompleks Pak. Itu sudah ditanam kita di sana. Nanti di sini tinggal connect ke UDF ini lewat WCF integrasi. Nah, ini akan melakukan komputasi dan hasilnya dilempar ke sana. Dan itu datanya, apakah data realnya yang bentuknya delimiter atau enggak, itu bisa di-define di sini. Nanti populasinya ya pakai makro biasa. Ini yang di WCF integrasi. Ada juga yang sudah untuk yang lain Pak ya. Jadi kalau misalkan Anda punya sistem operasi scheduling, pin client, ya di mana komputasinya ada di sini. Kita mengakses komputasi di dalam HPC ini. Misalkan Anda punya mobile phone ya, kemudian saya mau lihat deteksi misalkan mobil ini punya siapa. Saya foto, cekrek, kemudian datanya dikirim ke sana, bisa Anda lewat sini, kemudian di komputasi dan sebagainya, dia akan hasilkan ke sana. Oh, ini punya si ABC. Yang itu siapa? Ini yang hitungnya. Seperti itu Pak. Nah itu cukup support untuk SOA ya. Jadi Anda bisa define SMN sendiri di situ, walaupun memang di situ juga ada. Nah, Anda boleh juga untuk minimize complexity HPC ini ya, dengan tambahan middleware sendiri. Ya mungkin Anda punya format SMS sendiri, Anda bisa buat middleware sini untuk ke sana. Atau Anda bisa langsung HPC Client API kalau memang benar-benar native ya, karena di HPC sendiri sudah disediakan oleh Microsoft itu SDK-nya. Dan kalau Bapak lihat di website Microsoft, sekarang sudah ada namanya cloud computing, di dalam sudah ada HPC-nya. Jadi kalau misalkan Bapak merasa investasi untuk mesin HPC-nya mahal, ya Anda bisa sewa ya. Jadi Microsoft sudah menyediakan service untuk cloud computing untuk bisa menyewakan HPC-nya. Katakanlah saya project
HPC 1 tahun ya, sewa aja setahun, investnya Anda itu sekian. Kalau memang untuk memilihkan ya harus beli. Tapi kalau misalkan pakai selesai ya bisa Anda manfaatkan cloud computingnya. Ada tanyakan Pak? Itu kalau itu buat bisnisnya Pak ya, bisnisnya nggak bisa itu seperti itu. Oke, ada tanyakan? Oke, ini satu teori lagi Pak, jadi kita akan langsung lagi ya. Jadi labnya itu dari siang sampai selesai Pak. Lagi ini. Oke, job condition ini tujuannya apa ya? Kita mencoba mengirim satu paket atau mengirim satu komen atau mengirim suatu data algoritma tertentu untuk dilakukan komputasi. Nah, tekniknya bisa banyak ya. Ini beberapa Anda bisa gunakan template ya, paling gampang ya. Kemudian Anda juga bisa bikin talk sendiri ya. Jadi networknya seperti ini. Kalau Anda lupa ya, punya kirim networknya sesuai dengan jobnya, kemudian dia akan kirim seperti ini. Bahkan nanti kita bisa setting template-nya lebih enak Pak. Kira-kira kalau untuk riset A ini pakai node-nya, katakanlah sini saya punya 10 ya. Wah, kalau untuk latihan doang saya set template-nya untuk latihan. Sehingga kalau dieksekusi dia hanya pakai cuma 3. Tapi untuk yang riset grant atau untuk yang project itu bisa utilisasi semua di sini. Nah, itu kita bisa define di template-nya Pak. Atau kita bisa bikin project sendiri, project ABC template-nya ini. Jadi ada paket aplikasi kita mau connect sana atau mau kita eksekusi, dia kita pilih template-nya yang mana, sesuaikan dengan kriteria dan sebagainya. Jadi kita bisa seperti itu. Dan jobnya juga yaitu kita bisa lakukan scheduling, validasi, resource alokasi ya, kita bisa setting seperti itu. Ya, tadi saya bilang misalkan projectnya untuk latihan ya saya bisa set untuk 2 node aja. Untuk yang project ini 10 node dan sebagainya. Kita bisa simpan di situ. Atau kalau misalkan kalau latihan tidak bisa submit jam sekian sampai jam sekian, nah itu bisa. Itu bisa di sana. Yang contoh hasil komputasi ini saya ambilkan dari risetnya sana ya. Ini hasil komputasi banyak sekali ya. Kalau apa saya nggak ikut yang ini ya. Jadi kalau Bapak ada Parisman ikut ya. Jadi dia ada conference di US itu yang versi terbarunya itu dia ada demonya seperti ini Pak, 10.000 habis 10.000 core untuk komputasi itu. Nah, ini juga Anda bisa lakukan aplikasi ini Pak. Jadi Anda bisa desain masing-masing kira-kira komputasinya pakai MATLAB itu sudah bisa digabungkan ke sana. Atau aplikasinya ada juga aplikasi yang aware ya. Aware itu misalkan ya tadi itu Pak, kan tidak sekarang memang banyak aplikasi yang belum siap untuk paralel. Baik itu core maupun yang HPC seperti ini. Atau dia bisa deteksi berapa core di situ. Nah, itu kita bisa ada kesempatan untuk ini. Kalau dia bisa deteksi ada job lewat HPC, Anda bisa sampai di situ. Nah, kalau ini sudah mulai algoritma, mungkin kita akan bahas ke hari 2 Pak ya, tentang algoritmanya, komputasinya di mana di situnya. Ya, ini modelnya ya, jadi dia bisa node, socket, core ya. Umumnya node sama core, kalau socket tergantung dari network adapternya. Jadi di situ ada sistem requirement, kira-kira kalau Anda pakai socket itu ya tergantung hardware-nya. Jadi kalau misalkan node 1 di sini katakanlah ada S0 ya untuk core-nya ya dan sebagainya. Anda bisa pakai satu node seperti ini. Ini node-nya 1 dia eksklusif soalnya. Kalau ini 3, ini 4. Setelah beda Anda bisa define di template-nya itu parameternya dan sebagainya. Kemudian kita bisa tahu monitoringnya juga ada kelihatan kira-kira CPU utilisasinya kayak gimana. Nanti kira-kira di situ bisa ketahuan kira-kira algoritma kita optimal atau tidak. Kalau misalkan kita punya 10 node, kemudian
yang kepake cuma ya 50%, padahal kita kepingnya semua, ya berarti ada salah di situ algoritmanya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini cukup terlalu teknis Pak, mungkin kita lihat yang kedua. Ini bagaimana kita lihat perubahan cache, reduce dan sebagainya. Nah, kalau yang ini soket Pak, ini tergantung dari network adapternya. Kemudian untuk reporting, ini yang versi yang terbaru ya. Ini bisa kita lihat availability reportnya, kemudian resource-nya juga bisa kelihatan kira-kira dipakai berapa ya. Throughput-nya juga bisa kelihatan di situ. Kita bisa lihat seberapa banyak yang pakai di HPC situ. Oke, itu juga Anda bisa gunakan untuk ini. Ya, jadi banyak skenario Pak, banyak skenario yang Anda bisa lakukan untuk reporting ya. Anda bisa reporting buat sendiri juga bisa seperti itu Pak, seperti kakaknya sebenarnya. Ini juga bisa gabungkan report ini masuk ke data warehouse ya, bisa kelihatan di sana. Jadi Microsoft itu mencoba utilisasi si Excel-nya ini. Memang connect ke BI, Anda bisa lihat ya yang versi 2007 sudah connect ke BI server ya. Sekarang 2010 sudah connect ke HPC server. Jadi memang dia coba utilisasi di Excel-nya ini. Bisa lakukan komutasi dan data warehouse-nya. Nah, itu juga bisa. Ini contoh transfer datanya kalau misalkan pakai manual ya. Ini kalau pakai PowerShell ya. Oke, ada tanyakan Mbak? Kalau tadi